Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Bab 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Iqbal dengan NIM 03 1423 7221 serta tempat tugas saya di SMP Negeri 41 Atap Sunggal, Deli Serdang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bab 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Asmaul Husna, submateri Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir, kelas 7 SMP semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Bab 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Bum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. English. Sebelum ada kata baik kita doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baik anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita selanjutnya, ada baiknya kita menunjukkan rasa nasionalisme kita. Itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya? Oke, silakan untuk memimpin Raisa ke depan. Nah, tapi sebelumnya anak-anak Bapak silakan dulu untuk berdiri.
Baik, apa yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, Bapak juga coba absen dulu kehadiran Bapak. Amelia Fitriani adik. Cahaya Zahara adik. Anissa. Zaki Ahmad. Oke, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Bapak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang masih berkaitan dengan Asmaul Husna, ya. Masih ingat Asmaul Husna? Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna artinya? Bisa. Nama-nama Allah ya? Ada berapa nama-nama Allah itu? Nah, kita yang telah pelajari ada berapa kemarin? 4 Asmaul Husna. Coba dulu yang kelompok Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Yang kelompok 2 Al-Khabir. Apa artinya? Yang kelompok 3 As-Sami. Apa artinya? Kelompok 4 yaitu Al-Basir. Apa artinya? Alhamdulillah, berarti kita sudah paham. Semoga kita dapat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak Bapak, hari ini kita akan masuk pelajaran yaitu project. Project itu adalah pelajaran yang menghasilkan sesuatu. Jadi di sini kita akan coba nanti anak-anak Bapak untuk membuat poster seperti kaligrafi. Kaligrafi ini adalah yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang telah kita pelajari. Nah, jadi sebelum kita mulai, Bapak tolong diperhatikan di nanti video atau di PowerPoint kita ya. Di sini apa saja kira-kira yang menjadi alat atau bahan dalam pembuatan kaligrafi ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama adalah siswa dapat memaknai tentang Asmaul Husna. Yang kedua, nanti siswa diharapkan dapat memahami atas keagungan nama-nama Asmaul Husna. Yang ketiga adalah siswa diharapkan nanti dia dapat mengamalkan atau mengaplikasikan Asmaul Husna, khususnya Al-Alim, kemudian Al-Khabir, kemudian As-Sami dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah siswa dapat untuk membuat poster atau kaligrafi tentang Asmaul Husna. Nah, mari kita perhatikan. Nanti di sini kita lihat bahwasanya alat pembuatan proyek kaligrafi Asmaul Husna itu yang pertama seperti yang Bapak sampaikan minggu yang lalu, kalian dikasih agar membawa karton. Ini HPS maksudnya. Kemudian pensil, bisa pensil biasa atau pensil warna. Kemudian lem kertas, gunting, alat penggaris. Itu alat yang perlu dibawa ketika kita mau membuat poster Asmaul Husna. Paham situ? Nah, ini udah dibawa semua kan? Ya, alhamdulillah. Kemudian cara pembuatannya nanti Bapak akan siapkan sudah Asmaul Husnanya, kaligrafinya, kalian hanya cukup mewarnai. Kemudian menggunting, kemudian menempelkan ke karton ya, menempelkannya ke karton atau kertas ya. Kemudian siswa bebas berekspresi dalam mendesain atau pembuatan kaligrafi Asmaul Husna. Pak, kalau kami begini bentuknya, yang penting dia tetap Asmaul Husna, terserah Bapak serahkan desainnya yang mana yang terbaik menurut kelompok masing-masing. Nah, dan kini kita sudah memiliki kelompok. Ini adalah kelompok 1 atau Al-Alim, itu Al-Khabir. Kemudian ini ada kelompok As-Sami dan Al-Basir. Nah, sebelumnya, kalau begitu sudah paham sampai sini?
Sami Al-Basir? Nah, kalau begitu kita langsung saja mempraktekkan membuat poster. Silakan maju ke depan yang kelompok Al-Alim untuk membuat ataupun proyek kaligrafi ya, Asmaul Husna. Silakan. Kemudian kelompok Al-Khabir. Silakan. Lanjut kelompok As-Sami. Kemudian kelompok Al-Basir. Ya, silakan. Nah, itu nanti bisa kalian warnai secantik mungkin. Kalian desain, kemudian kalian gunting dan kalian tempelkan ke karton yang telah disiapkan. Nah, itu ada pertanyaan? Ada? Nah, silakan keluarkan peralatannya yang sudah disiapkan untuk diwarnai. Ini waktu kita ada sekitar 40 menit lagi untuk ini, nanti ada penutupan lagi. Makanya segera disiapkan. Ayo silakan mulai sekarang bekerja. Kalau ada nambah kurang paham, silakan ditanya. Tapi begini, sebelum kita atau masih ada yang apa, ini ada contoh Bapak buat videonya, bisa diperhatikan ya. Nah, coba ini Bapak tunjukkan seperti ini ya. Tata cara pembuatan kaligrafinya seharusnya. Ya, ini karena sudah ada, berarti kalian hanya langsung mewarnai. Ya. Nah, begini ya. Ini contoh kaligrafinya yang bisa kalian contoh. Kalau bisa masih seperti itu, kalau bisa lagi lebih cantik kali. Nah, jadi semua pasti bisa. Silakan. Bisa sambil ditengok sambil langsung dipraktikkan ya. Ya, ini tetap tutup. Silakan dikeluarkan alat pewarnanya. Iya, benar. Sesuaikan dengan apa? Ya, satu orang. Ya, cepat.
Ada yang kesulitan? Kelompok sini ada yang kesulitan kalau mengerjakan latihan? Bisa? Oke. Gimana dengan kelompok Al-Khabir? Ya. Ya, nanti gunting aja, ya. Kalau gunting tempelkan. Nah, udah siap nanti. Baru tempel ya, karton ya. Gimana? Ada yang sulit? Bagaimana? Udah sampai 3. Satu lagi mana? 3. Cepat dituntaskan ya. Biar kita nanti presentasikan hasil kerja kelompoknya. Nanti akan satu-satu ke depan membawa hasil karya kelompok masing-masing berupa kaligrafi Asmaul Husna ya. Ada yang siap? Ada? Ya. Coba ditunjuk. Nah, berarti udah mau siap ya? Udah 99% dong, udah siap. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok apa sudah siap? Ya. Nah, ini digunting aja, nanti tempelkan. Lanjutkan ya. Kelompok As-Sami' yang mana udah siap ya? Al-Khabir yang dulu. Yang sudah siap bisa dirapi-rapikan, mana tahu ada yang apalagi bisa lebih cantik bisa ya. Dirapikan cantik. Ada mana kelompok dua sudah siap? Ya. Ya. Al-Khabir, Al-Basir, Alaih ya. 4 Asmaul Husna. Oke. Baik. Termasuk diserahkan atau disetuju. Macam mana Bapak? Semuanya sudah siap? Sudah bisa kita presentasikan kaligrafinya ke depan. Kita mulai ya dari kelompok Al-Alif atau kelompok 1. Bapak, perhatikan anak-anak Bapak. Mereka mendesain hanya satu Asmaul Husna. Karena mau ulang tadi, terserah ya. Mau 4 boleh. Macam mana menurut kalian yang kalian bisa hasilnya lebih baik. Inilah kelompok 1 ya. Bisa dijelaskan apa itu Al-Alif? Silakan. Anak-anak Bapak. Yang kelompok 1 Al-Alif artinya apa? Maha mengetahui. Berarti Allah itu Maha mengetahui. Jadi apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Belajar dengan sungguh-sungguh, rajin menuntut ilmu. Hasilnya itu tadi, selain Al-Alim apa lagi ya? As-Sami', Al-Khabir, dan Al-Basir. Nah, jadi kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kalian juga sudah bisa membuat karya proyek Al-Alim sebagai tugas kalian. Bagaimana? Bagus? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Al-Alim. Dengan
Apa yang aku sampaikan? Jadi ini pun boleh ya. Ini mereka membuat semua Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna. Kemudian dihiasi dengan pemandangan yang indah. Berarti ada mataharinya, ada gunung, ada sungai. Luar biasa ya. Jadi Asmaul Husnanya nampak lebih indah, ya kan? Lebih agung. Bisa kalian jelaskan tentang ini? Berapa Asmaul Husna yang ini ada? Apa aja? Kemudian apa? Awas Pak. Atau maha mengawasi. Kemudian Al-Basir, maha. Kemudian kemudian Kemana menurut kalian bagus? Kasih tepuk tangan. Kelompok 2, silakan dulu. Terima kasih Nak. Kelompok 3, inilah dia penampakan karyanya. Mereka menambah lagi Asmaul Husna yang lain. Tidak apa-apa. Yang jelas mereka sudah membentuk dengan baik. Ada kecamatan menurut kalian? Bagus ya? Bagus, cantik ya. Kemudian mereka tidak hanya 4 Asmaul Husna, tetapi ada berapa itu di situ? Ada 8. Nggak apa-apa. Jadi inilah hasil karya kelompok 3 atau kelompok Asami. Kasih aplaus tepuk tangan. Nah, coba diperhatikan semuanya. Nah, tunjukkan ke teman-temannya. Nah, mereka juga cuma dua Asmaul Husnanya, Al-Alim dan As-Sami. Mereka juga membuat latarnya berupa pemandangan indah ya, gunung, ada laut juga. Nampaknya Asmaul Husnanya dia lebih agung lagi, dia lebih indah. Bagaimana menurut kalian? Bagus? Bisa kalian jelaskan Asmaul Husna yang 2 ini? Al-Alim itu apa? Satu lagi Maha mendengar. Kemana? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke. Itulah hasil proyek kita hari ini atau poster Asmaul Husna. Alhamdulillah setiap kelompok hasilnya sangat baik. Tapi walaupun agak berbeda, tapi hasilnya sangat memuaskan, ya kan? Sangat baik. Oke? Mudah-mudahan dengan adanya ini, selain kalian bisa buat poster kaligrafi Asmaul Husna, bisa kalian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana anak bapak, apakah pelajaran ini menyenangkan? Ada masalah? Tidak ada masalah ya? Apa kira-kira kesimpulan dari Asmaul Husna ini? Siapa yang bisa untuk menyimpulkannya ke depan? Sebelum kita tutup pelajaran kita. Oke, silakan. Untuk Karisa tadi untuk menyimpulkan tentang Asmaul Husna yang 4 ya. Coba didengarkan. Silakan Pak. Kesimpulan dari materi Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama Al-Alim, yang artinya yang maha mengetahui. Allah memiliki pengetahuan yang sempurna dan tidak terbatas. Al-Alim mengajarkan kita agar rajin dan tekun dalam belajar. Yang kedua Al-Khabir, yang maha waspada atau maha peliti. Allah mengetahui setiap detail dari ciptaannya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur dan tulus karena setiap tindakan dan niat kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga As-Sami, yang maha mendengar. Allah mendengar segala ucapan, doa, serta suara dari seluruh makhluknya. Dengan mengetahui sifat ini, kita diingatkan untuk selalu berdoa dan berbicara dengan cara yang baik. Karena Allah mendengar segala yang kita ucapkan, termasuk bisikan hati kita. Yang keempat Al-Basir, yang maha melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dia menyaksikan setiap perbuatan, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tidak terlihat. Sifat ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan bertanggung jawab karena Allah senantiasa mengawasi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih guys, tepuk tangan.
Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita tentang Asmaul Husna hari ini. Selain kita bisa mengamalkan Asmaul Husna, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, dimanapun kita berada, pasti Allah tahu. Dimanapun kita berada, pasti Allah Maha memantau kita. Kemudian dimanapun kita berada, pasti Allah akan mendengar apa yang kita ucapkan. Sebelum kita ucapkan, hati kita saja sudah Allah tahu. Niat kita, itulah Allah Maha tahunya, Maha mendengarnya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang Al-Basir, Allah Maha melihat. Jadi dalam tindakan kita sehari-hari, kita harus berhati-hati. Kita harus berjalan di jalan Allah. Sesuai perintah Allah kita kerjakan. Kalau larangan kita tahu Allah Maha Asmaul Husna yang 4 tadi. Baik anak-anak, ada pertanyaan lagi? Ada. Kalau begitu, nanti Bapak akan kasih tugas lagi hari ini untuk nanti dikerjakan aja. Ada tugas. Oke, anak-anak Bapak, itu minggu depan kita kumpul ya. Itu sekedar supaya menguatkan lagi pelajaran kita hari ini. Baik anak-anak Bapak, nanti kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang tentang doa dan zikir. Itu yang akan datang. Sampai di sini pelajaran kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Ayo, Iwan, siapa yang berdoa sebelum kita menutup pelajaran? Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian anak-anak Bapak yang dirahmati Allah. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan alhamdulillah. Walhamdulillah.